Assalamualaikum, salam rahayu. Halo, sedulur kula sedaya. Selamat datang kembali di kanal Bang Wis. Pernah gak kalian rasa di tengah dunia yang serba cepat ini kita justru kehilangan arah? Kita sibuk mengejar tapi lupa apa yang sebenarnya kita cari. Ternyata ribuan tahun lalu leluhur kita sudah punya GPS untuk menjalani hidup. Mereka nggak cuma bicara soal klinik atau mitos, tapi soal hukum alam yang hari ini justru dibuktikan oleh sains modern. Hari ini kita akan membedah pesan-pesan kuno dari seratan kitab Nusantara dan melihat bagaimana rahasia ini bisa mengubah hidup kita sekarang. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dulur-dulur saya semuanya. Pesan pertama datang dari konsep Memayu Hayuning Bawono. Secara harfiah, ini tertulis dalam Serat Wedatama karya Bamangkunegara, yang artinya mempercantik indahnya dunia. Leluhur kita percaya kalau kita merusak alam, kita merusak diri sendiri. Secara ilmiah, ini selaras dengan prinsip ekopsikologi. Para peneliti menemukan bahwa koneksi dengan alam menurunkan hormon kortisol atau hormon stres hingga 20% sampai dengan 30%. Coba dulur-dulur teman-teman bayangkan, leluhur kita sudah tahu ribuan tahun yang lalu bahwa menjaga pohon bukan cuma soal kayu, tapi soal kesehatan mental manusia. Mereka menanamkan ini dalam ritual agar alam tetap seimbang. Jika ekosistem hancur, kehidupan manusia pun ikut luntur. Maaf dulur-dulur kalau ini agak suaranya begini ya. Kita sambil proses ngantar pesan on beat, ngantar paket. Ya hujan-hujan tetap lanjut, semangat buatan parang sambat, tidak boleh mengeluh, semangat, tetap semangat. Baik, lanjut. Kita lanjut obrolannya ya. Tadi kan Memayu Hayuning Bawono, yang sekarang kita lanjut dengan Trihita Karana. Nah, bergeser sedikit ke timur yuk. Ada Trihita Karana. Pesan ini tercatat kuat dalam tradisi sistem irigasi subbak yang diakui UNESCO dan berakar pada kitab Sang Hyang Kamahayanika. Sang Hyang Kamahayanika. Konsepnya sederhana. 3 penyebab kebahagiaan. Pertama, hubungan dengan Tuhan, lalu dengan sesama manusia, dan dengan alam. Sains modern menyebut ini sebagai social capital theory. Dalam penelitian jangka panjang di Harvard, di luar negeri ya, ditemukan bahwa kunci hidup panjang dan bahagia bukanlah uang, melainkan kualitas hubungan sosial kita. Inilah pawongan dalam Trihita Karana. Saat kita berbagi dan peduli pada sesama, otak kita melepaskan oksitosin atau hormon cinta yang menjaga jantung kita tetap sehat. Leluhur kita nggak butuh laboratorium untuk tahu bahwa gotong royong adalah obat awet muda. Luar biasa ya, asik banget. Pesan terakhir yang paling dalam adalah manunggaling kawula Gusti. Hal ini sering disalahpahami. Padahal jika kita bedah melalui Serat Centini, ini adalah kesadaran penuh atau eling. Dalam dunia psikologi, ini identik dengan flow state yang diteliti oleh Mihaly Csikszentmihalyi. Kondisi di mana seseorang benar-benar larut
dalam apa yang ia kerjakan. Saat seorang empu membuat keris atau ibu-ibu membatik dengan sangat teliti, mereka sedang mempraktikkan manunggal atau penyatuan. Apa yang dilakukan penyatuan ini? Penyatuan niat, pikiran, dan tindakan. Secara ilmiah, saat kita masuk ke kondisi ini, gelombang otak kita berada di frekuensi alfa dan theta, meningkatkan fokus hingga 500%. Inilah rahasia kenapa karya-karya leluhur kita begitu abadi hingga saat ini, dan seterusnya. Mereka tidak bekerja dengan ego, tapi dengan penyerahan diri total. Mantap. Jadi pesan leluhur itu bukan sekedar dongeng sebelum tidur, itu adalah manual book untuk menjadi manusia yang utuh, menjaga alam, menjaga sesama, dan menjaga fokus batin. Mari kita rangkum obrolan kita kali ini. Perlu diingat, leluhur Nusantara itu tidak hanya meninggalkan nasihat moral, tidak hanya meninggalkan nasihat moral, tetapi juga sebuah filosofi hidup yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip sains modern, terutama dalam hal psikologi dan ekologi. Untuk tambahan wacana yang tadi ya, ini rangkumannya ya. Berikut adalah 3 pilar pesan leluhur Nusantara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, memayu hayuning bawono, menjaga keharmonisan alam. Ini adalah filosofi inti dari Jawa yang berarti mempercantik indahnya dunia. Pesan ini menekankan bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan penjaga keseimbangan. Sumber kuno terdapat dalam Serat Wedatama. Pesan ini juga tercermin dalam prasasti kuno yang menyebutkan tentang penetapan Sima dalam kurung tanah pendidikan untuk menjaga kelestarian hutan. Kalau bukti ilmiah, secara ekologis ini adalah prinsip sustainability atau keberlanjutan. Penelitian dalam jurnal Nature sering menyoroti bahwa masyarakat adat yang memegang teguh kearifan lokal memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi di wilayah mereka. Terus Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Berasal dari Bali, filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai jika terjadi keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Parhyangan, sesama manusia disebut pawongan, dan dengan alam sekitar disebut palemahan. Sumber kuno, konsep ini berakar dari kitab Sang Hyang Kamahayanikan dan dipraktekkan secara turun-temurun dalam sistem subak yang tercatat sejak abad ke-9. Bukti ilmiahnya, social capital theory, teori modal sosial, menunjukkan bahwa komunitas dengan ikatan sosial yang kuat memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan hadapan hidup yang lebih tinggi. Selain itu, sistem irigasi subak telah diakui UNESCO sebagai bukti kecerdasan teknik distribusi air yang adil. Ketiga, manunggaling Kaula Gusti, kesadaran diri dan fokus. Secara harafiah berarti bersatunya hamba dengan Sang Pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah pesan tentang mindfulness, fokus total pada apa yang dikerjakan sebagai bentuk pengabdian. Sumber kunonya ada pada Serat Sentini dan ajaran Sesi Pikinar atau Mbah Sunan Kalijogo. Di Bugis, konsep serupa bisa ditemukan dalam Kaligu mengenai keselarasan batin. Bukti ilmiahnya, dalam psikologi modern ini disebut sebagai kondisi flow state yang diteliti oleh Mihaly C. Nah, saat seorang menyatu dengan apa yang ia kerjakan, otak masuk gelombang alfa atau theta yang meningkatkan kreativitas dan menurunkan kecemasan secara signifikan. Nah, kurang lebih begitu. Cukup ya. Terima kasih sudah menonton perjalanan filosofis kali ini di Bang Wings. Jangan lupa klik, like, subscribe, dan tulis di kolom komentar.
pesan leluhur mana yang paling ngena di hati kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum, salam rahayu, 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 salam. Wah, agak mantap ya kawan pickupnya. Kita naruh motornya kejauhan nih, ternyata masuk gang. Bentar ya, tuh si mbaknya udah ngechat terus tuh, minta disegerakan. Gelap ya bre ya, soalnya tempat gua parkir motor belakang ini agak ngeri-ngeri juga, gelap. Takut ngalangin jalan motor lewat, geser ke depan aja. Udah kita taruh sini. Izin parkir bu ya. Izin dulu. Ini pickup yang kedua. Kalau teman-teman nyari lokasi toko ini nih, warung ini, nah ini itu ya rutenya di sono ya, kalian tinggal masuk sini ya bre ya. Ini rutenya nih, izin aja parkir bentar di sini.